يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 20. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bapak Ibu hadirin, orang-orang yang beriman. Di sini Allah menjelaskan berhijrah, kemudian berjihad, wajahadu fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bi amwalihim, amwal dengan harta, wa anfusihim, anfus diri, jiwa, dengan jiwa, dengan diri. Nah, kalau itu lakukan, a'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 20. Sesuai dengan kondisi kita sekarang adalah tahun baru Islam, hijrah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat umat Islam di kala itu melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau indah, wallahu a'lam, tidak tahu lagi kita. Kenapa? Tak kalah di Mekah, Islam tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Pas nyampe ke Madinah, alhamdulillah Islam itu berkembang dan mulai memperlihatkan, menyampaikan dinul haq yang benar. Berarti Islam itu menjajah? Enggak. Islam itu bukan penjajah. Islam itu bukan teroris, tapi menyampaikan kebenaran. Kalau sudah berada pada posisi yang benar, lanjut, tidak ada masalah. Silakan perintah, tapi dengan aturan Allah dan Rasul. Itu kata kuncinya. Kemudian ridho dari itu. Makanya ati Allah, ati Rasul. Taat ke Allah itu mutlak, nggak ada tawar gitu. Taat ke Rasul mutlak, dan juga nggak ada tawarnya. Akan ada lanjutannya itu, wa ulil amri minkum, nah gitu. Dan pemimpin di antara kamu. Ya ada waw di situ. Waw itu relatif sifatnya. Boleh taat kepada pemimpin, penguasa, kalau pemimpin, penguasa itu taat ke Rasul dan Allah. Itu kuncinya. Kalau pemimpin kau membelakang, menentang kepada Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti. Haram hukumnya itu. Dalilnya la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Khaliq Allah. Nah, ini tauhid itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, makanya hijrah itu maknanya berpindah. Tadi ibu-ibu bapak dari rumah ke rumah saji pindah
secara harfiahnya, lughahnya. Hakikat hijrah itu dalam pandangan Allah dan Rasul, al-hajaru man hajara mana Allahu anhu, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah itu layak dojo yang dilarang ya Allah tinggal. Larangan berbicaraan yang tak benar, tak baik, pergaulan, adab, tata krama, pakaian, masalah makan, masalah ketatanegaraan. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, tinggal. Hijrah karena nelo. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya sebelum pelaksanaan hijrah itu ditanya iman dulu. Ada buat tanya untuk boleh. Nah, kita biasa dialog dan tanya jawab. Ya kadang-kadang jamaah itu kan ini bertanya oleh. Supaya pertanyaan itu dari bawa pulang. Baik kan. Yang nggak boleh tanya jawab itu kan khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu boleh tanya jawab. Jadi kalau wirid, kajian keagamaan, taklim, tabligh akbar, boleh apa-apa, biasa itu. Kita di Al-Kamil juga seperti itu, sering tanya jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sebelum hijrah itu ditanya iman dulu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di dasar hijrah itu iman. Kalau dia tak beriman, maka hijrah itu nggak benar, nggak diterima. Makanya di dalam kitab hadis, mungkin nanti mahasiswa mungkin tahu, itu niat menentukan. Ya, innamal a'malu binniyat. Asbabun nurul hadis itu kan begitu. Tiap-tiap karajo ditentukan oleh niat. Fa in kana hijratuhu ilallahi wa rasul, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat ridho Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena dunia, pai mangale, pai karajo, pai mangazajo, maka dia juga akan dapat dunia itu. Kalau dia hijrah itu karena seorang wanita, kan itu hadisnya itu. Untuk teliti itu. Ada kejadian itu di zaman Rasul. Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi tatkala Rasulullah hijrah, calon mempelai perempuan anak daro, calon daro, lepai hijrah dulu. Sampai kadang kabar calon mempelai konde lawan ke jenuma, dia tinggal seorang saya. Awak payulasnya. Nah, siapa yang hijrah karena wanita, maka dia akan dapat wanita itu. Ridho Allah dan Rasul belum tentu. Makanya niat. Jadi hadis itu dipakai juga untuk masalah seluruh ibadah. Datang ke rumah saji, jawab karena Noah. Panggilan iman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, beruntung bapak ini kok mengikuti, menjalankan, memenuhi panggilan iman. Iyo panggilan iman, iyo. Kalau iman yang daki di rumah saji, lain di mana saja tiga, lain di Kuranjai juga di Bali. Bukan dari Bali dari Kuranjai gitu. Ada tahu rumah saji itu. Kenapa iman yang daki di rumah saji? Tapi kalau iman yang jauh dari rumah saji, lain balansi-lansian rumah rumah saji, nak kaidah tidak itu. Balansi-lansian tahu? Nah, itu masuk kampung gua tuh. Kampung orang pesisir. Jadi oleh sebab itu iman. Makanya iman itu segala-galanya. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Nah, kalau pesan almarhum Kiai Haji Zainuddin Danzat kan seperti itu. Silakan masa berganti. Yang penting iman jangan sampai mati, betul itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, jangan sampai goyah loh. Saja tantangan, musibah, bencana, malapetaka yang terjadi. Semakin banyak musibah,
hebat itu dalam Islam. Dalam Islam tuh, kalau secara umum itu kan disuruh kan cuci tangan sampai pergelangan. Kalau dalam Islam enggak. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kalau kau enggak masuk dalam masjid ingin salat maka basuhlah wajahmu. Maya wajahwa. Mulai dari kami yang bawa berarti rambut itu ambil wariwa. Jadi aku wariwa, kau nak nampak wariwa. Basah tu. Dari siku sampai kemari itu. Enggak sekali, 3 kali. Pendapat Imam Hasan lagi mau 3, mau 1, mau ramah banyak-banyak silakan. Wa'sahu bi ru'usikum, sapu kepalamu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai mata siku. Jadi bukan hanya pergelangan. Wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kakimu sampai mata kaki. Itu lebih daripada itu. Tidak boleh masuk ke dalam masjid untuk ibadah kalau belum taharah. Bukan hanya bersih yang kita dapati, tapi Allah sayang dan cinta. Mungkin awak sudah hafal doa itu ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu intinya ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amalkan itu. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, taharah, yang suci, yang bersih. Maka kita sering menyampaikan dalam kajian ilmu tauhid, karena kita biasa membahas ilmu tauhid, wudu bukan hanya untuk sholat. Nah, ya Bu ya, wudu bukan hanya untuk sholat. Kalau sholat pun aja itu. Di masa itu orang posisi badu dalam keadaan taharah, berwudu, suci, hebat itu. Baik karajo, wudu dulu. Baik sekolah, wudu dulu. Baik magale, wudu dulu. Baik kadai, wudu dulu. Baik ke sawah, wudu dulu. Baik kalau kalawi, wudu dulu. Ibu-ibu masak di dapur, wudu dulu. Menghidangkan makanan ke suami, ke anak, ke cucu dalam keadaan taharah, bersih, suci. Nyampang ditakdirkan Allah, bau masingke awak. Yang namanya kan tak tahu awak dah. Malam dah dapat ditolak, bujuh dah dapat diraih, kan begitu. Singke awak menikah tengah jalan dalam keadaan taharah, suci. Bukan 1, 2 malaikat yang menaungi, ratusan malaikat yang menaungi. Kedalami ilmu tauhid. Kejar aku boleh. Kadang-kadang orang kan lain pakai SKJ. SKJ tahu sesak jamban. Nah, pakai jamban awak ada. Malik mana wudu tu. Bukannya awak saya tanya tu, izin buya, izin ustaz, kemana? Pai ke toilet wudu balik dah. Gitu. Anak yang tak biasa, kau wudu apa? SKJ, lagu ayat kita itu kejamban tu najis atau enggak? Iya Pak. Masa najis dibawa ke dalam masjid? Masa najis dibawa ke dalam sekolah? Wudu lagi. Itu membiasakan namanya. Kalau sholat berjamaah, berapa derajat kelipatannya Bu? 27. Ada hadis yang lain 28 ya. 27. Sholat berjamaah. Kalau wudu di atas wudu, ibu-ibu bapak dari rumah tadi pakai masjid usul berwudu sampai di masjid boleh wudu tadi itu dibawa untuk sholat sah, belum batal. Tapi berwudu lagi atau wudu namanya itu, maka kelipatan pahalanya 50 derajat. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berwudu. Kan hebat itu. Ayat nak kembali ke mana? Kembali ke ayat begini kan? Di sini ada berapa ayat semoga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hijrah Pak. Itu iman itu. Karena Allah menyampaikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan baik itu didasarkan atas dasar
pindah kepada yang lebih baik. Salah mungkin awak jarang ke rumah masjid, sholat 5 waktu. Mau usaha begini 5 waktu. Begitu caranya. Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu dibalas dengan kebaikan oleh Allah dan dihapus kesalahan dan dosa sampai dia sampai dia pulang. Ini awak kan pulang berdoa masih di masjid Pak. Apalagi yang duduk sekarang ini, kita sedang berjalan menuju surga. Dalam kitab Tariq itu dijelaskan oleh baginda Rasul, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, bihi ilman, menambah ilmu pengetahuan, apakah wirid pengajian, majlis taklim, atau mendengar khutbah Jumat, mendengar kajian-kajian keagamaan, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Masya Allah, luar biasa. Ambo biasanya kalau nak misi pengajian, mendengar pengajian, bisa kayak gitu tuh. Harus tambah ilmu Pak. Tidak usah TV itu disedia. Kalau ada mampu dia mencari berita corona rumah. Dia bagaimana kita perbaharui iman kita? Alhamdulillah di rumah saya TV ada, tapi sejak 2007 oleh dari itu sampai ini itu saksinya itu. Nggak ada, nggak banyak di dalam TV itu yang mana loh, kriminal, prostitusi, macam-macam saja. Stres no bikin udah mati pun saja. Maka kita bukalah rumah tafiz. Jadi di rumah itu kata Rasul, jadikan rumahmu itu hanya sebagai kuburan, tapi lalu saya jangan hanya dijadikan hanya sebagai restoran, tapi makan saja. Tapi hiasilah tilawatil Quran dengan banyak membaca Al-Quran. Dengungkan rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran bagaikan rumah kosong. Rumah kosong itu macam-macam yang kena suah. Kuntilanak, jin, setan, macam-macam lah. Kenapa ada sapi kuntilanak yang gitu kan? Karena pernah merukiah anak-anak, sihirnya kuntilanak diciknya. Kunti, siapa? Kunti. Dah keluar, ini bukan tempatmu. Keluar dia. Ya Bu ya. Jadi kalau ada anak-anak cucu-cucu yang kesurupan, jangan sampai. Baca yang hafal, banyak yang hafal lewat itu. Al-Fil, Ikhlas, Al-Falaq, ayat 30 itu hebat itu. 30 itu hafal lewat itu. Ayat kursi, 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, itu hebat-hebat semua ini itu. Makanya khawatir pula kalau ada yang kesurupan. Jadi orang yang beriman kemudian dia berhijrah, berpindah kepada yang lebih baik, berpindah kepada pola-pola dan segala macamnya. Dan juga wajahadu di sini berjihad di sini ada yang memanai secara harfiah. Berjihad itu ke medan perang. Jadi kalau memang ada perperangan ini boleh lah. Kalau damai negara itu tidak ada perperangan, maka jihad di sini bersungguh-sungguh menjaga wajah. Kalau dia sungguh-sungguh, dia akan mendapat. Nah gitu. Jadi dia bersungguh-sungguh. Bagaimana kita istiqomah? Kalaulah beragama, istiqomah dalam agama itu. Jangan ragu lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Nah, itu dia. Kemudian dia istiqomah. Nah, kalau dia istiqomah, setelah dia mengucapkan Tuhan aku ialah Allah, maka Allah balas dengan jannah, surga. Wa abshiru, dan beri kabar gembira kepada orang-orang tersebut bil jannah, dengan surga. Jadi jangan ragu pula. Menjadi awak kita bilo akan meninggal, kita tidak tahu. Sababnya terserah, itu kan hak Allah.
dalam Al-Quran Allah menjelaskan surah Luqman 31-34 bagian akhir, wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia bara sadamana di mana tambe, kita tidak tahu kamu akan wafat, kamu akan meninggal. Itu rahasia Allah. Adik, karena rahasia Allah, maka kita persiapkan diri kita. Oleh kalau ibarat awak ini kok matuari kalau baru tabi bu, lah mulai condong, tidak condong lagi loh. Boleh kalau apa mungkin ada angkatan orang tua saya gitu kan, umur yang 60, Rasulullah itu kan 63, ada yang umur lebih gitu kan. Saya menjelang 40, itu kalau mau lebih puluhan lebih ya, tidak taat kepada Allah, itu perlu dipertanyakan agama seseorang dulu. Kenapa, Bu? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu berapa, Bu? Hah? 40 ibu ya? Kenapa umur 40? Allah menganggap umur 40 itu manusia itu lah stabil, lah normal, lah waras. Kalau ada yang umur 40 enggak itu sujud loh, enggak stabil, enggak waras, bahaya itu. Makanya kalau dicari dalam At-Taubah 86b itu, At-Taubah 86b itu, semua itu tidak pernah sholatnya dong, meninggalnya itu tidak perlu disolatkan. Boleh lihat At-Taubah 86b. Wala tusolli, dan janganlah, itu lam itu dilarang di situ. Untuk bahasa Arab tulisannya. Mungkin yang ahli bahasa Arab mau sholat lagi itu kan. Ini representan. Dan janganlah kamu sholatkan makan abada, yang mati itu abada, assalamualaikum. Wala taqum ala qabrihi, jangan tagak di atas kuburannya. Dua larangan di situ. Pertama, tidak boleh disolatkan. Yang kedua, jangan tagak. Biasanya kalau awak siap menguburkan jenazah itu kan berdoa. Ya Pak ya? Awak doa kan di kuburan itu? Jangan. Dilarang itu. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dia mati dalam keadaan fasiqo. Pakai ko ya Bu ya, fasaqo. Fasaqo. Fasik itu nyo tahu, nyo mengerti, malah nyo paham sekalipun, tapi tidak sholat. Awak belajar yang lain dalam agama itu. Dalam tauhid, ibadah dan akidah dan toleransi, titik dan pakai koma. Kita akan share di YouTube itu. Jadi dakwah kita itu sudah mulai mendunia. Nah, kalau yang tak sempat dengar di Ustaz ini boleh lihat di YouTube nanti. Buka saja nanti Buya Yaman Tanjung. Insyaallah sudah ada ratusan itu di sana. Kenapa seperti itu? Dalam beragama itu menyalih-nyalih. Jangan bercampuran dua. Akhirnya adalah kamu baru nak muncul. Itu terserah. Mau muncul lah, mau buik lah. Nanawa jangan sampai goyah. Tidak boleh. Inna dina indallahil Islam. Titik. Allah sudah redha terhadap Islam itu. Tidak ada agama yang lain. Nah, jadi oleh sebab itu hijrah, berpindah kepada yang tidak benar. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Ya Bu? Oh Tuhannya. Awak nomor teleponnya itu rapih itu rapih nomor telepon bisa di WA itu cuma. Ya. Yang jelas kalau kita lihat itu modelnya
itu tidak berapa beda dengan yang dulu yang namanya Ahmadiyah. Tapi sekarang Baha'i namanya. Wallahu alam, kita dah kupas itu. Yang jelas akan banyak tantangan, rintangan, model-model yang akan muncul sebagai tandingan-tandingan di dalam Islam. Jangankan agama, Al-Quran saja di otak-atik sama orang. Dan itu orangnya mengaku Islam. Karena bukan Islam itu isi alam. Al-Quran sendiri dikajianlah teroris, dikajianlah sumber radikal. Seperti itu kan? Tidak. Rasulullah tidak ada mengajarkan teroris. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallu ala Nabi tidak ada mengajarkan yang radikal. Kapan terjadi perperangan? Bila Nabi Muhammad itu mengkik senjata. Apabila bicara yang terusik, yang teraniaya, yang diusik itu adalah masalah agama, masalah akidah, masalah tauhid. Kalau masalah kedirian dari masalah Nabi dihujat, Nabi dihina, Nabi difitnah, diadu domba, dilantiang sampai berdarah-darah, datang bantuan dari malaikat. Di Taif itu kan seperti itu sebelum hijrah ke Madinah itu. Ingin dapat bantuan ternyata tidak. Lah berdarah-darah datang bantuan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ampuh kalian bukti itu ada ampuan ke pemantau itu. Jangan. Mereka itu tidak mengetahui. Itu kedirian. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah dan tauhid, maka dikunci oleh Allah. Al-Kafirun itu kan seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Nah, kadang-kadang ada yang alergi dengan kata-kata kafir, ini Islam itu. Oh, kata-kata kafir itu tidak boleh. Itu keras itu, ganti dengan non-muslim. Para banyak adalah Al-Quran yang diganti kok. Ada yang kerajaan kok. Kasar kata-kata kafir itu enggak. Keras tidak. Tak kalah ayat itu turun, dedekotnya kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dia sekalian Abu dari situ. Dia ngumpul, marah ke dia, enggak. Nyopaham nyomarati. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu titik itu dah tu koma itu doh. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jangan beragu, jangan sama-sama. Kafara, yukafiru, kafir, kafara maknanya menutup. Ayat ditutui kebenaran, kebenaran yang datang dari Allah. Lajali bana disampaikan, sholat itu benar, Al-Quran itu benar, Islam itu benar, Allah itu benar, Rasul itu benar. Ditolak kafir ya, iya, menolak kebenaran. Sombong namanya itu. Hati-hati. Kalau bicara masalah akidah dan tauhid, ibadah, tidak ada toleransi. Titik, tidak pakai koma. Kalau masalah yang berkenaan dengan sosial, masalah-masalah dengan Islam jauh lebih hebat. Tak kala Rasulullah dengan sahabat sedang duduk, ada lewat jenazah dibawa oleh orang.
Bodurang. Rasulullah berdiri, sahabat pun ikut berdiri. Sampai di ujung sono, Rasulullah duduk, sahabat pun ikut duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Iya, kita menghormati orangnya, bukan akidahnya. Itu bilik kete, bilik kadang nemu itu. Jangankan orang hidup yang sudah wafat pun telah menjadi jenazah, Yahudi dihormati oleh Rasul. Itu salah satunya kalau ada bulan lewat, memang baik jiwa mati di dalamnya, dia orang api, boleh tegak dulu. Tuh. Ya, itu salah satu tuh. Coba bayangkan itu, begitu Islam santunnya. Tapi kalau masalah yang berkenaan yang sosial, nggak ada. Jadi masalah ibadah, masalah akidah dan tauhid itu tidak ada toleransi. Ada tetangga, mohon maaf sekali lagi. Ada di sekitar kita yang nggak ada ya. Andaikan ada, ini pengajian untuk umat Islam. Andaikan ada tetangga awak yang Nasrani, sakinyo, laki duari, jalia. Nggak makan lagi 2 hari itu, antam balik. Kalau dia makan balik, bukan balik, bukan nasi, gitu. Jam 3 malam, istri ke Malaysia, dia nggak tahu kadang-kadang. Kita apa? Pak, tolong antar istri awak ke Malaysia. Antarkan dia ke rumah sakit, bantu dia. Kalau tak berdosa, meninggal dia, mau dijenguk silakan. Kalau lagi pilihan, yang tak boleh apanya? Allahumma firlahu, jangan boleh. Allahumma firlaha, jangan. Itu tauhid. Apa yang diampuni? Tidak ada. Dia meninggal dalam keadaan kafir kok. Jadi oleh sebab itu mantapkan akidah kita. Oleh generasi awak ini kok, nak muda-muda tantangan itu banyak. Baik. Jadi pada tentang pengajian itu, jangan orang gaya saja, orang muduh-muduh iyo. Gaya itu dah iyo itu mah. Tapi yang muda-muda ini kemana? Maka adakanlah kegiatan-kegiatan taklim, kajian-kajian, leko dan segala macamnya agar kita berilmu. Sampai jam berapa? Start. Waktu isya kita jam 40. Ada yang tanya, Bu? Boleh? Jadi sebab itu, mari kita berhijrah kepada yang lebih baik. Semoga Allah ridho kepada kita. Hidup kita sesaat. Mau berbuat kebaikan silakan, berbuat kemaksiatan silakan. Kita sudah dipersilakan oleh Allah, tapi nanti balasannya Allah itu kan maha adil. Kalau rendah selamanya dijawab. Mungkin nikmatnya iya, meninggalkan sholat enak iya, tapi sebentar, semasa hidup mabuk, korupsi, fitnah, ghibah, domba, memakai prinsip hati kote, halal bantang talui. Itu sesaat semasa hidup di dunia, tapi azab berkepanjangan nanti di akhirat. Panjang perjalanan awak, panjang. Buktinya sampai kini hari kiamat itu. Berarti yang belum kiamat, yang sudah wafat itu sudah meninggal itu sudah berada di alam penantian. Awak 3 kali episode yang harus awak lalui. Kini awak sampai alam nanti bro. Itu kajian tauhid itu Ibu. Hendak sukui kesamalan usahawan ke belum ini juga dah. Ambo dia harus senang kalau betul sudah lebih 3 tahun lebih setiap komis di sana. Itu tauhid kajiannya. Kenapa seperti itu? Karena bahwa alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia
9. Panjang. Berarti orang-orang yang sudah wafat dan meninggal itu di mana? Berada di alam penantian. Yang kan nanti proses selanjutnya. Panjang, jauh. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan hidup manusia di dunia ini adalah bagaikan berlayar di atas lautan. Tuh, lawi di pulau itu pakai gendong. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh, sementara lautan yang kamu arungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Bekal yang baik itu adalah takwa, amal soleh. Jadi hanya amal soleh yang Allah minta secara baik. Di dalam Al-Kahfi 110 bagian akhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Uji amal soleh, enggak soleh, enggak. Itu contohnya harus soleh, bukan abang soleh ya. Abang soleh dalam pintu itu tak bisa cerita dia sudah. Namun abang soleh pencong. Itu saja. Segala itu lebih nanti pintu. Ya, jadi sebab itu, mari kita berpindah kepada yang lebih baik. Setidaknya al-hijratu i'tiqadiyah, berpindah secara keyakinan, kepercayaan. Seluruh keyakinan dan kepercayaan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul tinggalkan. Tidak perlu, kita tidak butuh itu. Yang kedua, al-hijratu fikriyah, hijrah berpindah secara pola pikir. Seluruh pola pikir bentuknya apa saja yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, dengan Islam, tinggalkan. Tidak perlu diambil. Model itu rancang pola pikirnya dulu. Mulai kalau sudah mengotak-atik Islam. Yang ketiga termasuk yaitunya al-hijratu syu'uriyah, berpindah. Hijrah secara perasaan cenderung kepada yang tidak benar, maka cenderunglah kepada yang lebih baik, yang benar. Orang yang cenderung kepada yang benar, cenderung kepada Islam, dia merasa tidak senang kalau ada Islam diusir. Ini mau gelegar tuh. Kalau ada Islam itu diotak-atik, dia marah itu. Makanya Rasul menyampaikan ke kita, man ra'a minkum mungkaran. Kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu. Para pejabat itu cegah dengan kekuasaanmu. Kalau ada kemungkaran yang terjadi, siapa saja penguasanya, mulai dari ke bawah sampai tinggi hati. Rumah tangga siapa penguasa? Orang tua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, terakhir kata Rasul, fa'ilam yastati, yang di sini tanggung, kalau kamu tidak sanggup, bagi lisani, dengan lisan, nasihat, arahan, bimbingan, bina umat, sampaikan dakwah itu benar. Fa'ilam yastati, kondak talu juga, yaitunya qabil qalbi, dengan hati, mau tua, membencihi bahwa itu salah. Wazalika al-haqul iman, kata Rasul, itu dah selemah-lemahnya iman. Baik, al-haqamikum dalam penyampaian aku tadi, kok kurang lama manihi, gaji bawang de kurang lalu, irama bersih de kurang kuning, atau masakan dalam nikmatah, maafkan buat tentang itu. Baik, dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sahabat Bapak itu malu nambung bertomata, mungkin kalau kau berangkatan lupa dikali dengan kapatah, ada kepengen tagawa yang paling banyak Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Ilahi qawla sabiqul khairat. Saya Herman Tanjung, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.